Oke ya, baik teman-teman, selamat pagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir di Zoom ya pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas materi yang baru ya tentang comparison degree, kita bahas dulu PR yang kemarin ya teman-teman ya. Oke ya, kita bahas dulu PR yang kemarin. Nomor 1 itu subjeknya ada 2 ya. No one sama color dinosaurs ya. Kemudian ada 3 verb ya. Ada knows. Kemudian ada were. Terus ada has survived. Lalu conjunction-nya ada 1. Oke. Ada 3 verb tapi conjunction-nya cuma 1. Berarti kita masih butuh 1 conjunction lagi ya, teman-teman ya. Alpha langsung saja dieliminasi ya karena alpha bukan conjunction. Alpha itu preposition ya. Because conjunction, kalau because of preposition. Kalau kita pilih Bravo, itu ada 2 conjunction ya. Ada because dan ada that. Ya, nanti conjunction-nya jadi 3. Both, because, sama that. Tapi verb-nya cuma 3. Padahal kalau ada 3 conjunction, seharusnya jumlah verb-nya ada 4 ya. Kurang verb ya kalau kita pilih Bravo. Kemudian kalau kita pilih Charlie, nanti verb-nya kelebihan 1. Conjunction-nya ada 2, what sama because, ya kan? 2 conjunction seharusnya verb-nya ada 3 saja, tapi ini malah ada 4. Knows, were, ya kan? Has survived, sama is yang di Charlie ya, kelebihan 1 verb. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah delta ya. Conjunction-nya ada 2. What sama because, ya kan? Verb-nya ada 3. Knows, were, sama has survived. 2 conjunction, 3 verb, pas ya. Tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan. Oke, lanjut nomor 2. Bah, apa ini Pak Anya di atas? Oke, nomor 2 di sana ada verb rises ya. Sama is found. Kemudian ada subject a volcano. Oke, ada 2 verb tapi tidak ada conjunction. Berarti kita harus mencari conjunction ya. Oke. Alpha langsung saja dieliminasi ya, karena dia tidak mengandung conjunction. Oke. Yang boleh kita pilih antara Bravo, Charlie, atau Delta. Kalau teman-teman pilih Charlie, ya, Charlie itu adalah susunan adjective clause ya, teman-teman ya. Liquid magma yang meningkat ke permukaan bumi, gitu kan? Gunung berapi terbentuk. Liquid magma yang meningkat ke permukaan bumi, gunung berapi terbentuk. Lucu ya kalimatnya ya. Kalimat yang baik bukan seperti itu ya. Kalimat yang baik itu harusnya liquid magma yang muncul di permukaan bumi adalah sebuah gunung Merapi. Nah, kalau kayak gitu oke gitu kan? Ngerti gitu loh, dipahami itu enak ya kan? Mudah dimengerti, mudah dipahami gitu kan? Kalimatnya nggak rancu, nggak aneh, nggak susah dimengerti gitu loh. Nah, jelas ya, berarti jangan pilih Charlie. Kalimatnya aneh. Bukan
bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Kalau diartikan itu lucu jadinya, kalimatnya tuh bukan kalimat yang baik lah, intinya gitu loh, bukan kalimat yang baik dan benar. Kalimat yang baik dan benar itu kalimat yang mudah dipengerti, mudah dipahami. Kemudian kalau kita pilih delta, bahwa liquid magma muncul di permukaan bumi, sebuah gunung berapi terbentuk. Bahwa liquid magma, sama ini kayak Charlie kan, kalimatnya tuh nggak jelas gitu loh. Bahwa liquid magma muncul di permukaan bumi, gunung berapi terbentuk. Ini mau ngomongin pernyataan atau ngomongin apa gitu kan? Berarti jawaban yang tepat adalah bravo ya. Kapanpun liquid magma muncul di permukaan bumi, ya, sebuah gunung berapi terbentuk, ya, atau ketika liquid magma itu muncul di permukaan bumi, ya kan, sebuah gunung berapi terbentuk, ya kan. Ini kan ngomongin waktu ketika waktu terjadi liquid magma itu muncul di permukaan bumi, gitu kan, maka yang terjadi adalah sebuah gunung berapi itu akan terbentuk ya di atas permukaan bumi ya. Pas ya, kita pilih bravo, artinya enak, begitupun juga dengan strukturnya, ya kan, ada satu conjunction when, ya kan, subjeknya ada dua, liquid magma sama a volcano, verb-nya pun juga ada dua, rises sama is formed, ya, dua subjek, dua verb dengan satu conjunction whenever. Kemudian nomor 3. Subjeknya ada dua ya, they sama parrots. Verb-nya juga ada dua, are sama can live ya. Dua subjek, dua verb, tanpa disertai dengan conjunction. Berarti apa yang kita cari? Conjunction. Alpha jangan dipilih ya. Alpha itu preposition. Charlie jangan dipilih ya. Charlie itu adverb. Delta juga jangan dipilih ya. Conjunction for and nor but or yet so, fun boys ya. For and nor but or yet so. Mereka semua tidak boleh jatuh di awal kalimat ya. Tidak boleh di awal kalimat. Berdirinya hanya boleh di tengah-tengah kalimat. Oke, ya sudah. Berarti jawaban yang tepat adalah bravo ya. Satu-satunya conjunction yang bisa kita pilih adalah bravo. Apa sih artinya bravo? Meskipun, ya kan? Meskipun mereka merupakan burung-burung tropis, burung-burung beo dapat hidup, ya kan, di dalam temperatur atau iklim yang paling dingin sekalipun. Nah, jadi ini kalimatnya bertentangan, ya kan? Secara biologi, para pakar biologi itu menggolongkan burung beo itu adalah burung tropis, burung yang tinggal di daerah kemarau sama penghujan, di dua musim gitu kan. Daerah tropis itu kan kayak Indonesia gitu loh, dua musim ya kan, cuma kemarau sama penghujan gitu aja kan. Nah, tapi ternyata burung parrots itu, burung beo itu bisa tinggal di iklim atau temperatur yang dingin sekalipun gitu loh. Jadi dia bisa tinggal di negara manapun ya kan, baik itu negara yang dua musim ataupun yang empat musim. Bahkan dia bisa tinggal di negara yang beriklim atau bermusim salju. Oke, lanjut nomor 4. Pas ya nomor 3 ya, satu conjunction, dua subjek, dua verb ya, dua subjek, dua verb, satu conjunction. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini adalah kalimat yang ciri-ciri kalimat yang sudah di abridgment ya. Ciri-cirinya adalah ketika ada blank di awal kalimat, kemudian
tiba-tiba bertemu dengan verb 3, ya, ada blank, terus verb ing. Ada blank, terus verb 3. Ini adalah tanda-tanda dari abridgment adverbial clause, ya. Ini juga sama. Abridgment adverbial clause. Abridgment itu masih ada conjunction-nya. Ciri-cirinya masih ada conjunction, tapi subject verb-nya tinggal satu, ya. Subject verb-nya tinggal satu, berarti ini subjeknya anti-freeze, ya, anti beku. Terus lowers ini verb-nya, ya, menurunkan. Ini verb-nya. Oke. That liquid bukan conjunction, ya. Teman-teman bisa membedakan that itu conjunction atau bukan? That yang bertemu verb itu conjunction. That yang bertemu subject verb itu juga conjunction. Tapi that yang didahului dengan preposisi, ya, itu bukan conjunction, ya. Dia berfungsi sebagai adjektif, ya. Lihat that yang ada di dalam kalimat. Dia didahului oleh preposisi of, ya sudah, berarti itu bukan conjunction, ya. Oke, jangan dihitung conjunction ini, ya, ini adjektif, ya. Oke. Ciri-ciri dari abridgment tadi, ya, bla 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 verb ing, bla 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 verb 3. Masih ada ciri-cirinya juga, masih ada conjunction, tapi subject verbnya tinggal satu. Berarti apa yang masih kurang? Subject verbnya sih udah ada, ya, anti-freeze lower. Berarti yang kurang adalah conjunction, ya. Kalau kita pilih alpha, ya, that itu punyanya noun clause, ya. Adverbial clause tidak punya conjunction that, ya. Lagian that-nya noun clause pun juga tidak bisa di abridgment, ya kan? That-nya noun clause hanya bisa di-omitting, ya kan? Ya udah, jangan dipilih. Kemudian bravo, S itu adalah conjunction-nya adverbial clause. Semua conjunction adverbial clause bertemu dengan pola yang sama, yaitu subject verb. Jadi boleh nggak kalau ada conjunction adverbial clause langsung ketemu sama verb begini? S, conjunction langsung ketemu sama verb. Nggak boleh, ya, ingat. Semua conjunction adverbial clause harus bertemu dengan subject verb. Ya, kalau kalimatnya masih asli, belum di reducing, belum di abridgment, ya. Oke, kemudian Charlie. Kalau kita pilih Charlie, maka kalimat ini jelas akan menjadi double subject, double verb, tanpa conjunction, ya. Subjeknya it sama anti-freeze, verbnya is edit sama lowers, ya kan? Double subject, double verb tanpa conjunction, salah. Berarti jawaban yang tepat adalah delta, ya. Ketika dimasukkan ke dalam sebuah cairan, anti beku menurunkan temperatur beku pada cairan itu atau pada cairan tersebut, gitu, ya. Jawaban yang tepat adalah delta. Kalimat aslinya gimana sih? Kalimat aslinya seperti ini.
Ini kalimat aslinya ya teman-teman ya, sebelum di abridgment. Lengkap, ada 2 subjek, ada 2 verb, dengan 1 conjunction when. Setelah di abridgment, it-nya dibuang, ya kan? Antifreeze-nya dipindahkan ke belakang, menggantikan posisinya it. Kemudian auxiliary is-nya juga dibuang. Ya sudah, tinggal when langsung edit, ya kan? Oke. Sudah. Sama kan seperti soalnya? When. Edit. To a liquid, ya kan? Antifreeze, lowers. Oke, pas ya. Ini kalimat aslinya. Yang ini setelah di abridgment. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ada 2 subjek. Ada 2 verb. Oke. Ada 2 subjek, ada 2 verb tanpa conjunction. Berarti kita harus memilih jawaban yang mengandung conjunction ya. Kalau kita pilih alpha, whether itu adalah conjunction-nya noun clause. Itu pun dia fungsinya untuk menyatakan 2 pilihan ya kan. Sedangkan di sini dia tidak menyatakan 2 pilihan, dia menyatakan sebuah perbedaan ya kan. Sebagian besar bambu mekar setiap tahun. Apakah ada beberapa spesies dari bunga yang hanya 2 atau 3 kali saja dalam seabad? Dia malah bertanya gitu kan, padahal whether itu adalah conjunction yang menunjukkan 2 pilihan atau 2 kemungkinan ya. Kalau ini dia malah bertanya gitu kan, nggak cocok ya kan, tidak sesuai dengan aturan noun clause yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kalau kita pilih Charlie, jangan dipilih ya, Charlie itu preposition. Because of, in spite of, despite, during, for itu preposisi. Nah, kalau kita pilih Bravo, Bravo itu menyatakan waktu ya kan. Kita lihat dulu artinya. Sebagian besar bambu mekar setiap tahun. Kapanpun ada beberapa spesies dari bunga-bunga yang hanya 2 atau 3 kali dalam seabad. Kapanpun ada sebagian besar bambu mekar setiap tahun, kapanpun ada beberapa spesies, kok nggak cocok ya kan? Harusnya sebagian besar bambu mekar setiap tahun, kapanpun dia mau. Harusnya kan gitu. Atau kapanpun dia mekar, kapanpun dia tumbuh, kapanpun dia subur. Kan harusnya kan gitu kan kalimatnya, bukan kapanpun ada beberapa spesies. Nah, nggak masuk akal ya, whenever itu menunjukkan bahwa kapanpun sesuatu itu bisa terjadi. Kayak kemarin tuh loh, yang teman-teman lihat ya di materi adverbial clause, ada kan saya menuliskan contoh whenever, kamu bisa mendonasikan darahmu kapanpun kamu mau. Atau kamu bisa datang ke PMI kapanpun kamu ingin mendonasikan darahmu. Ya kan? Nah, jadi dia ngomongin waktu, bukan ngomongin sesuatu hal yang lain. Nah, ini kan ngomongin sesuatu hal yang lain ya kan? Oke, jelas jawaban yang tepat adalah whereas ya. Kalimat ini ngomongin sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau bambu itu mekar setiap tahun, mekar terus setiap tahun. Tapi kalau ini
beberapa spesies dari bunga itu ada yang hanya 2 atau 3 kali saja mekarnya dalam seabad gitu. Yang bayangkan seabad itu 1000 tahun, ya kan? 100 tahun atau 1000 tahun. Nah, tapi mekarnya cuma 2 sampai 3 kali, ya kan? Nah, itu kan berarti jarangnya kebangetan gitu kan. Dia tumbuh nggak sih sebenarnya kalau mekarnya cuma 2 sampai 3 kali gitu kan. Nah, makanya ini ngomongin sesuatu hal yang berbeda ya. Kemarin sudah dilihat kan video adverbial clause-nya? Ada 2 conjunction yang berfungsi untuk menyatakan perbedaan atau sesuatu hal yang berbeda. Ada whereas, ada while, ya kan? While artinya sementara, whereas artinya sedangkan, ya. Kalau kita pilih delta cocok artinya. Coba kita artikan ya. Sebagian besar bambu mekar setiap tahun, ya kan? Sedangkan ada beberapa spesies dari bunga-bunga ya kan, yang hanya 2 atau 3 kali saja dalam seabad, gitu kan? Yang kiri ngomongin bambu itu mekarnya setiap tahun, yang kanan itu ngomongin beberapa spesies dari bunga yang mekarnya itu cuma 2 sampai 3 kali saja, ya kan? Ngomongin sesuatu hal yang berbeda, ya kan, menjelaskan perbedaan, ya kan? Aisyah, ya kan, belajar TOEFL. Sedangkan, ya kan, Mr. Imam belajar IELTS. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan ngomongin perbedaan juga, namanya cocok pakai whereas, gitu ya. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini juga ciri-ciri dari adanya abridgment adverbial clause, tapi yang kalimatnya non-verbal. Gimana ciri-cirinya? Ada blank, ada adjective. Ada blank, ada adverb. Koma subject verb. Koma subject verb. Yang ini tadi juga ya. Blank verb ing, subject verb, koma subject verb. Oke. Ini semuanya, ini juga abridgment ya. ABD aja lah ya. Subjeknya ultraviolet light. Kemudian verbnya can be detected. Invisible itu adjective. Invisible, impossible, incredible itu adjective. Berarti apa yang kita cari? Conjunction, ya. Conjunctionnya langsung bertemu dengan adjective. Ingat, although conjunction adverbial clause. Semua conjunction adverbial clause tidak boleh bertemu langsung dengan verb, ya. Oke. Ingat, despite itu preposition, jangan dipilih. Charlie, even to-nya bertemu dengan it. Kalau even to bertemu dengan it, nanti ada 2 subjek, tapi verb-nya cuma 1. Boleh? 1 conjunction, verb-nya cuma 1, boleh? Nggak boleh ya. Jangan pilih Charlie.
Berarti pilihlah delta. Conjunction-nya langsung saja bertemu dengan adjective. Karena pola abridgment nonverbal seperti itu ya. Ciri-ciri ringkasan nonverbal untuk adverbial clause. Kalimat aslinya gimana? Kalimat aslinya seperti ini. Ini kalimat aslinya ya. Meskipun sinar ultraviolet itu tidak terlihat di mata telanjang gitu kan, sinar ultraviolet dapat dideteksi gitu ya. Setelah di abridgment jadi although langsung bertemu dengan invisible ya. It-nya dibuang, ultraviolet light-nya menggantikan posisinya it ya. Is-nya juga dibuang. Oke. Ini kalimat asli. Yang bawah setelah di abridgment ya. Hasil abridgment-nya gimana tadi? Conjunction langsung bertemu dengan adjective ya. Baru di belakang ada subject verb. Meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang, sinar ultraviolet dapat dideteksi gitu ya. Ciri-ciri abridgment ingat masih ada conjunction tapi subject verb-nya tinggal satu ya. Itu memang ciri-ciri dari abridgment. Ciri-ciri omitting double subject, double verb tanpa conjunction. Ciri-ciri abridgment satu conjunction tapi subject verb-nya tinggal satu. Nomor 7. Ada dua subjek. Ada dua verb. Tapi tidak ada conjunction. Ya. Kita baca dulu kalimatnya. Kira-kira ini butuh conjunction apa gitu kan? Advertising, berarti periklanan menyebar luas di Amerika Serikat, gitu kan, koma. Periklanan tersebut, gitu kan, memiliki sebuah dampak yang besar pada kehidupan orang-orang Amerika. Oke, kalimatnya seperti itu ya. Kalau kita pilih alfa, kenapa periklanan menyebar luas di Amerika? Itu memiliki sebuah dampak yang besar terhadap kehidupan orang-orang Amerika. Nah, kenapa periklanan menyebar luas di Amerika Serikat itu memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan orang-orang Amerika? Kok konyol lah kalimat ini kalau dikasih conjunction kenapa gitu kan? Kenapa itu kan menjelaskan alasan gitu kan? Oke. Lanjut, the reason bukan conjunction ya. Jangan dipilih. Langsung aja dilewati. On account of juga nggak boleh ya. Nggak boleh dipilih. Kemudian delta. Nah, ini baru bisa ya. Artinya pun juga enak gitu kan. Sejak periklanan menyebar luas di Amerika Serikat, gitu kan. Kembali ke periklanan. Periklanan tersebut memiliki sebuah dampak yang besar terhadap kehidupan orang-orang Amerika, ya kan? Sejak iklan itu menyebar luas di Amerika, iklan itu memberikan dampak yang besar
pada orang-orang Amerika gitu loh. Dampaknya apa ya? Orang jadi tahu, oh ada produk baru namanya ini gitu kan. Ada ini apa namanya? Odol baru mereknya ini, ada snack baru mereknya ini gitu kan ya. Ya sudah. Cocok kan kalau kita pilih Delta. Adverbial clause itu ini ya teman-teman ya. Klausa yang benar-benar ini dia itu tidak bisa dilihat dengan pola saja. Dia benar-benar harus diartikan. Ya. Karena kalau nggak mengartikan, kalian pasti bingung sendiri. Karena kalau kita butuh conjunction, terus di dalam ABCD itu ada beberapa conjunction, kalau kalian nggak bisa mengartikan, itu nanti bakalan bingung dan kalian akan terjebak di conjunction yang salah. Gitu. Makanya mau nggak mau kalian perbanyaklah vocabnya ya. Jangan hanya belajar grammar doang ya kan, tapi belajar vocab juga ya. Apa sih artinya vocab tanpa grammar? Apa juga artinya grammar tanpa vocab gitu ya. Jadi jangan bangga kalau kalian cuma jago grammar ataupun jago vocab. Banggalah kalau kalian jago kedua-duanya. Karena kalau jago salah satu tuh pasti nilainya nggak akan bagus. Tapi kalau jago dua-duanya, nilainya pasti akan maksimal ya. Jangan males nambah vocab ya. Setiap kalimat, setiap vocab yang kalian tahu di PR yang saya berikan, di materi yang saya berikan itu langsung dicari artinya, ya. Jangan skeptis, jangan acuh sama vocab ya kan. Tahu vocab baru udah nyerah duluan, susah vocabnya. Jangan, nanti kalau kayak gitu, nanti kalau teman-teman punya perasaan kayak gitu, nanti kalian nggak akan improve belajar bahasa Inggrisnya, ya. Harus dipaksa. Sesulit apapun terlihat vocabnya ya kan, seasing apapun vocab itu terdengar, ya kan, terbaca oleh mata teman-teman, ya kan, jangan pernah kalian merasa kalian nggak butuh vocab, ya, jangan sampai nanti kalian bakal nyesel sendiri, beneran deh, kalian bakal nyesel sendiri, kayak teman saya, sehari-hari belajar grammar, berbulan-bulan belajar grammar doang, dia nggak mau nambah vocab, ya ujung-ujungnya gitu, nilai strukturnya nggak improve gitu kan, nah improve-nya dikit banget, ya karena dia skeptis sama vocab itu, dia mengandalkan grammar saja, dia berpikir bahwa struktur itu hanya bisa ditingkatkan dengan pemahaman grammar. No, itu benar-benar big no ya. Harus dua-duanya. Saya punya teman yang jago vocab doang, dia nggak mau belajar grammar, ya sama aja nilainya juga nggak akan maksimal gitu. Jadi belajar grammar sekaligus belajar vocab. Apalagi kelas kata ya. Kelas kata itu materi basic, materi dasar yang harus teman-teman tahu. Gitu kan? Noun itu apa, adjective itu apa, adverb itu apa, conjunction itu apa, itu jangan sampai teman-teman nggak tahu. Ya. Kalau nggak tahu fatal lah, teman-teman nggak akan bisa ngerjain ya kan. Nggak tahu kelas kata, ya sudah mau seberapa besar vocab yang kalian punya, ya kan? Terus vocab yang kalian punya, grammar yang kalian tahu, ya kan? Tanpa kalian tahu kelas kata itu semuanya kayak nothing gitu, nggak ada gunanya, useless semuanya ya. Jadi harus tahu kelas kata, harus tahu grammar, harus tahu vocab. Gimana cara tahu tiga itu? Belajar ya, karena saya pun juga belajar. Saya nggak punya ilmu wangsit atau ilmu kehitaman, saya nggak punya dukun, ya kan? Saya nggak punya jimat dan lain sebagainya. Saya belajar mati-matian dari pagi, siang, sore, malam. Ya. Oke, lanjut nomor 8. Nah, kan ada lagi kan? Blank bertemu dengan verb 3. Ya. Blank bertemu verb 3. Ciri-ciri apa tadi? Abridgment itu ada di sampingnya kan? Ciri-ciri abridgment. Abridgment masih ada conjunction. Berarti apa yang kita butuhkan? Conjunction, ya kan? Ada blank ketemu sama verb 3, ya kan? Terus di sebelah kanan ada subject verb. Nah, itu ciri-ciri dari abridgment. Adverbial clause. Verbnya is owned. Manage verb 3, ya kan? Oke, kita butuh conjunction. Jelas ya? Alpha sama Bravo langsung aja auto dieliminasi karena tidak ada atau tidak mengandung conjunction. Delta ada 2 conjunction, nanti kalimatnya kelebihan apa lagi? And sama yet itu tidak bisa di abridgment ya. For, and, nor, but, or, yet, so, fun boys itu tidak bisa di abridgment. Jadi jangan dipilih. 2 lagi conjunctionnya ya kan? Double. Oke? Berarti jawaban yang bisa kita pilih adalah Charlie ya, although.
meskipun dikelola oleh gubernur dan kepala direktur independen, Bank Kanada dimiliki oleh pemerintah Kanada, gitu ya. Conjunction tiba-tiba bertemu verb 3, terus di belakang ada subject verb, kan? Conjunction ketemu verb 3, di belakang ada subject verb. Itu adalah ciri-ciri kalimat yang sudah di abridgment ya. Masih ada conjunction tapi subject verb-nya tinggal satu. Masih ada conjunction although tapi subject verb-nya tinggal the Bank of Canada is owned. Subject verb-nya tinggal satu. Gimana kalimat aslinya? Kalimat aslinya seperti ini. Ada satu conjunction, subject verb-nya ada dua ya. Satu conjunction, dua subject, dua verb. Satu conjunction, dua subject, dua verb. Setelah di abridgment, it-nya dibuang. The Bank of Canada-nya dipindahkan, menggantikan posisinya it. Is-nya juga dibuang, ya udah tinggal although langsung manage ya. Tinggal although langsung manage. Although manage subject verb ya kan? Although manage subject verb. Ya kan? It-nya dibuang, the Bank of Canada-nya dipindahkan ke bawah. Oke. Nomor 9. Subjeknya a beam of white light. Verb-nya itu breaks ya. Oke. Ada satu subjek, ada satu verb. When shines. Semua conjunction adverbial clause tidak boleh bertemu langsung dengan verb. Jangan dipilih. It shines. Dua subjek, dua verb, tanpa conjunction. Double subject, double verb, tanpa conjunction. Charlie juga sama. Double subject, double verb, ya kan? Tanpa conjunction. Ya sudah, berarti jawaban yang tepat adalah delta ya. Kalimat ini juga sudah di abridgment. When tiba-tiba bertemu dengan verb 3. Shine, shone, shone. Shone bertemu dengan preposisi, ya kan? Ya sudah, berarti dia verb 3, ya kan? Kalimat aslinya seperti ini. Kalimat aslinya seperti ini ya. Ada dua subjek, ada dua verb, dengan satu conjunction when. Setelah di abridgment, it-nya dibuang, ya kan? Terus a beam of white light-nya dipindah ke belakang, menggantikan posisinya it, ke bawah. Terus is-nya dibuang, berarti tinggal shone verb 3. When langsung verb 3, ciri-ciri abridgment. When shone, ya kan? Ketika disinari melalui sebuah prisma, seberkas cahaya putih, ya kan? Pecah menuju atau menjadi semua warna atau semua warna-warna dari warna pelangi, gitu ya. Oke, terakhir nomor 10. Ada conjunction that
Kemudian ada sunwarm, R aja lah ya. Ada subject lagi, the smallest of stones. Ada verb, creates. Oke. Kalau kita pilih alpha, jelas. Verbnya nanti jadi 3. Are, creates, is. Tapi konjungsinya cuma 1, cuma that. Berarti salah ya, jangan dipilih. Kalau kita pilih Charlie, nanti ada 2 conjunction, that sama that. Waduh, kok hilang warnanya. Oke. Nanti ada 2 conjunction ya, that sama that. Tapi verbnya cuma 2. Boleh? 2 conjunction, 2 verb? Nggak boleh ya. Kalau kita pilih delta, kalimat ini kan kurang subjek ya kan? Delta itu susunan prepositional phrase atau adverb. Ada preposisi kan? Adverb kan? Adverb, preposisi nggak bisa jadi subjek. Jadi jangan dipilih. Ya sudah. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo ya. Jika udara dingin di sekitar bebatuan yang dipanasi oleh sinar matahari, itu kan, koma, bebatuan-bebatuan yang paling kecil membentuk apa ini? Butiran-butiran kecil dari udara yang hangat gitu ya. Pas ya. Ada 2 conjunction, is sama that. Verbnya ada 3. Are, creates sama is. 2 conjunction, 3 verb. Pas ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Oke. Kita close dulu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan materi. Udah jam 11 kurang 10 menit ya. Pembahasan PR memang lama, pasti lama, nggak pernah sebentar ya. Karena kan saya kalau bahas harus detail, harus satu-satu, harus tahu teman-teman kenapa alfa salah, kenapa bravo salah. Jadi nggak sembarangan. Kecuali kalau kalian mau dikirimin video gitu kan, ada sebenarnya pembahasan videonya itu. Biar kita tuh nggak lama-lamanya, nanti pasti kita selesainya jam 12-an ini. Nggak muncul-muncul materinya. Comparison degree. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya? Iya, sudah Kak. Comparison degree adalah sebuah bentuk dari adjective atau adverb ya, yang menyatakan sebuah perbandingan. Ya. Nah, comparison degree itu memiliki 3 jenis ya teman-teman ya. Yang pertama adalah positive degree ya, atau perbandingan positif. Kemudian yang kedua ada perbandingan komparatif ya. Terus yang ketiga ada perbandingan superlatif, positif, komparatif, superlatif. Nah, kita langsung saja lihat perbedaannya. Perbandingan positif itu adalah perbandingan yang bermakna sama atau setara atau ya mereka perbandingan positif itu digunakan untuk membandingkan 2 hal yang sifatnya, kualitasnya ataupun kedudukannya itu sama. Misalkan nih, teman-teman ada salah satu di antara kalian yang ngefans berat sama Raisa sama Isyana, dua-duanya. Terus saya tanya, kan misalkan Kak siapa? Ya misalkan ya Aisyah misalkan. Aisyah, menurut kamu Raisa sama Isyana tuh lebih cantik siapa gitu?
Terus saya tuh gara-gara saya tuh ngefans sama dua-duanya, saya tuh bingung gitu loh. Perasaan cantik semua gitu loh, cantik semua, pinter semua gitu kan, berbakat semua, suaranya bagus semua gitu kan. Nah, saya bilang gini, sama kok, Raisa tuh sama cantiknya kayak Isyana gitu kan. Sama kok, Raisa tuh secantik Isyana kok gitu kan. Nah, berarti itu kita pakai perbandingan yang positif gitu ya. Rumusnya itu seperti ini. S adjective S atau S adverb S ya. Ada dua rumus, S ya kan mengapit adjektif atau S mengapit adverb. Nah, kapan kita pakai adjektif, kapan kita pakai adverb? Kita pakai adjektif kalau yang dijelaskan dalam perbandingan tersebut yang dibandingkan itu adalah noun-nya. Kita boleh pakai adjektif. Tapi kalau yang dibandingkan adalah cara sesuatu itu mengerjakan atau melakukan sesuatu, yang dijelaskan itu adalah verb-nya, kata kerjanya, maka kita harus menggunakan yang rumus yang adverb gitu ya. Jadi adjektif fungsi dasarnya itu menjelaskan noun, sedangkan adverb itu fungsi dasarnya untuk menjelaskan verb gitu ya. Kita lihat contoh kalimatnya. B.J. Habibie serajin Albert Einstein. B.J. Habibie sama rajinnya atau serajin Albert Einstein. Berarti kan setara mereka kan? Sama-sama rajin. Siapa yang sama-sama rajin? Verb is-nya atau B.J. Habibie sama Albert Einstein? Yang dibandingkan itu ini orangnya, noun-nya, atau verb is-nya. Verb is MR was were itu nggak bisa dibandingkan ya teman-teman ya. Verb yang bisa dibandingkan itu ya verb yang berupa pekerjaan, bukan yang berupa is MR was were. Ya sudah, berarti karena yang dibandingkan itu adalah noun-nya, orangnya, B.J. Habibie sama Albert Einstein, ya udah. Berarti rumusnya pakai adjektif. S diligent S. Bandingkan dengan kalimat yang kedua. B.J. Habibie belajar serajin Albert Einstein. Coba lihat. Ini yang dijelaskan apanya? Dibandingkan itu apa? Cara belajarnya atau orang atau masih orangnya kayak tadi? Yang dibandingkan adalah cara belajarnya. Yang dibandingkan adalah kata kerjanya atau verb-nya. Ya sudah, berarti kalau yang dibandingkan adalah kata kerjanya atau verb-nya, kita harus menggunakan rumus yang adverb. B.J. Habibie studied as diligently as Albert Einstein. B.J. Habibie belajar serajin Albert Einstein. Menjelaskan cara mereka berdua belajar. Menjelaskan verb-nya. Berarti pakai adverb. Gitu ya. Contoh yang lain. Dokter sehati-hati perawat dalam bertindak misalkan nih. Dokter itu sifatnya, sikapnya, orangnya tuh sama, hati-hati orangnya. Sama kayak dokter, dan hati-hati. Ini berarti yang dibandingkan adalah orangnya. Ingat, verb is MR was were itu tidak bisa dibandingkan ya. Ingat, verb yang bisa dibandingkan adalah verb yang berupa pekerjaan. Ya sudah, berarti pakai adjektif. Ya. Bandingkan dengan yang kedua, yang keempat, nomor 4. Dokter memeriksa pasien sehati-hati perawat. Maka dokter memeriksa pasien sama hati-hatinya seperti perawat. Diagnosis itu verb, ya kan? Kalimat ini membandingkan cara mendiagnosanya, cara memeriksa pasiennya antara dokter sama perawat. Bagaimana cara memeriksa mereka? Sama hati-hatinya. Sehati-hati. Ya. Berarti pakai adverb, karena yang dibandingkan adalah cara mendiagnosis pasiennya. Cara memeriksa pasiennya. Oke, lanjut. Perbandingan yang kedua sekarang ya. Loh, nggak bisa.
perbandingan yang kedua, ada perbandingan komparatif ya teman-teman ya. Perbandingan komparatif itu digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kedudukannya, ataupun kualitasnya itu berbeda. Ada makna lebih di antara keduanya. Ya. Lebih apa ya terserah, lebih bagus, lebih buruk, lebih apapun ya kan, sama saja ya kan. Pokoknya ada makna lebih di dalam kalimat tersebut. Rumusnya ada 3. Yang pertama adjektif plus er plus than. Itu digunakan untuk adjektif yang satu suku kata atau satu syllable ya bahasa Inggrisnya. Kemudian more plus ana plus than itu digunakan untuk adjektif yang lebih dari satu suku kata. Ya. Terus less plus ana plus than itu digunakan untuk perbandingan yang maknanya itu kurang atau sedikit ya. Nah, adjektif dengan satu suku kata itu apa sih? Contohnya big, slim, tall, high, hot, ya kan? Terus cool, terus clean, ya kan? Large, clear, apalagi. Pokoknya ketika diucapkan itu hanya sekali ucap atau satu kali ketukan, ya kan? Big, high, tall, slim, clean, clear, hot, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, sedangkan adjektif yang lebih dari satu suku kata itu contohnya begini. Difficult, ya kan? 3 kali ucap, 3 kali ketukan. Dangerous, beautiful, famous, lebih dari satu suku kata kan? Famous, 2 kali ketukan. Popular, amazing, interesting, wonderful, incredible, invisible, possible, ya kan? Itu berarti pakai rumus yang more. Jadi kalau yang satu syllable tadi berarti gimana dong? Bigger, taller, hotter, slimmer, cleaner, ya kan? Hotter, apalagi larger, ya kan? Higher dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lebih dari satu suku kata berarti pakainya more. More beautiful, more famous, more handsome, more popular, ya kan? More wonderful, more difficult, more incredible, more interesting, ya kan? Lebih dari satu suku kata pakai more. Tapi kalau satu suku kata pakai er. Contoh, Surabaya is hotter than Kediri. Surabaya lebih panas daripada Kediri. Hot, satu suku kata. Jangan pakai more ya. Surabaya is more hot than Kediri itu salah ya, harusnya hotter. Ya. Coba kalian jujur, kalian pasti pernah kan bilang more hot, lebih panas ya. Saya juga pernah ya. Saya nggak tahu kalau lebih panas itu bahasa Inggrisnya hotter. Saya kira semuanya pakai more hot, more big, more tall ya kan, more clean. Padahal semuanya itu salah. Harusnya pakai er, cleaner, hotter, bigger, higher, taller, hotter. Gitu. Bandingkan dengan yang nomor 2. Sule lebih populer daripada Tukul Arwana. Sule is more popular than Tukul Arwana. Jangan pakai er. Popular 3 syllable. Popular. Ya kan? Kalau pakai populer ya salah ya kan? Masa Sule is popular dan Tukul Arwana ya kan? Salah ya, nggak boleh seperti itu. Oke? Kemudian yang ketiga, ada rumus more yang bertemu dengan adverb. Contohnya, dokter memeriksa pasien lebih hati-hati daripada perawat. Lebih hati-hati. Kalau tadi kan yang dipositifkan sehati-hati gitu kan. Dokter memeriksa pasien sehati-hati perawat. Kalau ini dokter memeriksa pasien lebih hati-hati daripada perawat. Ya kan? Karena yang dijelaskan adalah diagnosis, berarti
kita butuhnya adverb, bukan adjective ya, karena berfungsi untuk menjelaskan verb. Kemudian nomor 4, contoh more yang bertemu dengan non ya. I need more sugar than yesterday. Saya membutuhkan lebih banyak gula daripada kemarin. More bertemu dengan non. Oke? Loh, kok di sini? Oke. Kemudian contoh yang kelima, less bertemu dengan adjective ya. Listening class is less interesting than grammar class ya. Kelas listening ya kan kurang menarik daripada kelas grammar, less interesting. Less artinya kurang tadi ya. Aisyah, ini less yang bertemu dengan adverb. Aisyah berbicara sedikit lebih lambat daripada Sri. Slowly adverb, dia menjelaskan cara berbicaranya. Kemudian less bertemu non. I need less sugar than before. Saya membutuhkan sedikit gula daripada kemarin. Gitu ya. Kemudian sekarang perbandingan yang ketiga ya. Ada perbandingan superlatif ya. Perbandingan superlatif adalah perbandingan yang digunakan untuk membandingkan satu hal yang sifatnya, kualitasnya, ataupun kedudukannya itu paling di antara keseluruhan ya. Kalau positif tadi sama, kalau komparatif tadi paling ya kan. Kalau apa namanya? Superlatif, kalau komparatif itu tadi lebih ya kan, kalau superlatif itu paling. Nah, rumusnya ada 3 juga ya. Yang pertama, the plus adjective plus est plus preposisi. Ya. Kemudian, rumus yang kedua ada the plus most plus adjective, ya kan, plus ana plus preposisi. Itu maknanya paling sedikit. Nah, rumus yang est itu digunakan untuk yang satu suku kata atau satu syllable ya. Berarti big dari the biggest, tall dari the tallest ya kan, high dari the highest, slim jadi the slimmest, hot jadi the hottest, ya kan, clean jadi the cleanest, nah, dan lain sebagainya. Kalau yang lebih dari satu syllable ya sudah, berarti the most dangerous, the most beautiful, the most handsome, the most diligent, the most famous, ya kan? The most, apa lagi? Dan lain sebagainya ya. Contohnya ada di sebelah kanan. Semeru Mountain is the highest mountain in East Java. Gunung Semeru adalah gunung yang paling tinggi di Jawa Timur. Highest ya, bukan the most high, tapi the highest. Bandingkan dengan yang kedua. Segitiga Bermuda adalah tempat yang paling berbahaya di dunia. Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. The most dangerous, ya. Pakai the most, bukan pakai the dangerous, ya kan? Paham sampai sini? Satu syllable pakai est, lebih dari satu syllable pakai the most. Terus contoh yang
ketiga yang the least ya. The least damage of the earthquake occurred in 1987. Kerusakan yang paling sedikit dari gempa bumi ya, terjadi pada tahun 1987. Ya. Itu contoh dari penggunaan superlatif degree. Ya. Perbandingan superlatif itu bermakna paling. Dia yang paling bla 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 di antara banyak hal, di antara banyak, pokoknya dia tidak dibandingkan dengan satu orang saja, tapi dia dibandingkan dengan banyak orang, banyak benda, ya kan, banyak hal, ya. Oke, lanjut. Ada pengecualian di dalam comparison degree ya teman-teman ya. Yang pertama, jika ada adjektif dua syllable, dua suku kata yang berakhiran ly, berakhiran y ya, maka rumusnya pakai yang satu suku kata ya teman-teman ya. Jadi pakai er sama pakai est. Jangan sampai keliru. Contohnya apa? Happy, happier, the happiest. Pasti kalian pernah membuat more happy, ya kan? Atau the most happy. She is the most happy person in the world. Pernah kan? Dulu saya sering membuat kalimat seperti itu karena saya nggak tahu kalau ternyata mereka ini masuk ke pengecualian. Terus pengecualiannya mereka itu harus pakai rumus yang satu syllable. Saya nggak tahu. Ya wajar kalau nggak tahu, salah nggak apa-apa ya kan? Nah sekarang mumpung udah tahu, jangan sampai salah lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian funny jadi funnier, the funniest. Lazy jadi lazier, the laziest, ya kan? Dan lain sebagainya ya. Ingat-ingat, mereka harus pakai rumus er sama est. Nggak boleh pakai rumus more ataupun the most. Ya. Kemudian pengecualian yang kedua. Ketika teman-teman menjumpai adanya adjektif dengan dua syllable berakhiran er ataupun ow, maka rumusnya bebas sebebas-bebasnya. Boleh pakai rumus mana aja. Ya. Nah, coba lihat contohnya. Clever jadi clever, ya kan? The cleverer, the cleverest, ya kan? Slender jadi slenderer. Boleh, slenderest boleh. More boleh ya. Tuh lihat, clever, cleverer, the cleverest boleh. Clever, more clever, the most clever juga boleh ya. Jadi pakai er, pakai more boleh, pakai est, pakai the most juga boleh ya. Jadi benar-benar bebas pakai rumus mana aja boleh. Ya. Narrow, narrower boleh, more narrow boleh, the narrowest boleh, the most narrow juga boleh. Ya. Jadi ingat, mereka bebas pakai rumus apa aja. Ya. Kemudian ini ada perbandingan yang sering salah pahami sama teman-teman ya. Good itu adjektifnya ya, artinya baik atau bagus. Nah, lebih baik itu tulisannya bukan gooder ataupun more good. Lebih baik itu better ya. Nah, paling baik itu bukan the goodest, bukan pula the most good ya. Tapi the best ya. Bisa melihat?
Kemudian dengan baik atau dengan bagus, atau secara baik atau secara bagus, itu pakainya well ya. Bukan goodly. Terus bad ya, bad juga sama. Lebih jelek atau lebih buruk, itu bukan better. Bukan pula more bad. Ya. Apa dong? Worse, W-O-R-S-E. Ya. Lebih buruk atau lebih jelek. Nah, kalau paling buruk atau paling jelek, apa dong? Paling buruk atau paling jelek, itu pakainya the worst. Tulisannya udah beda lagi. W-O-R-S-T. Ya. Terus dengan buruk atau dengan jelek, secara buruk atau secara jelek ya, itu pakainya badly ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, saya pengen memberi contoh lagi ya terkait ini. More yang bertemu dengan noun, itu cara membacanya adalah lebih banyak ya. Hot objects emit more infrared rays than blue rays. Objek-objek yang panas gitu ya, mengeluarkan atau memancarkan lebih banyak sinar infrared, inframerah daripada sinar biru, gitu ya. Jadi cara membacanya itu lebih banyak, bukan lebih. Bukan lebih sinar merah daripada sinar biru, tapi lebih banyak. Mengeluarkan atau memancarkan lebih banyak sinar merah daripada sinar biru, gitu ya. Terus nih teman-teman ya, tidak semua adjektif itu, tidak semua adverb, gimana sih? Ada adjektif yang berakhiran ly. Nah, jadi tidak semua ly itu pasti adverb, tapi ada juga ly yang kelas katanya adalah adjektif ya. Contohnya, ada lovely, ada likely, silly, terus elderly, costly, scholarly, nightly, lively, ya kan? Daily, terus friendly, weekly, ugly, curly, deadly, silly, sama monthly ya. Mereka semua itu meskipun berakhiran ly, tapi mereka bukan adverb tapi adjektif ya. Costly contohnya mahal. iPhone ya kan lebih mahal daripada Android. iPhone is more costly than Android. Itu bukan more ketemu adverb ya, tapi more bertemu adjektif, more costly, lebih mahal. Terus ada penggunaan that of sama those of ya. Saya tuliskan dulu contohnya yang ini ya. Oke. iPhone is more costly than Android. Ini bukan more bertemu dengan adverb ya, tapi more bertemu dengan adjektif. Ya. Budi is more friendly than
tono. Budi lebih ramah daripada tono. Nah, ini more bertemu dengan adjektif ya. Oke, kemudian ya, ini juga penting banget di bawah ini ya. Penggunaan that of dan those of di dalam kalimat ya. That of dan those of itu letaknya setelah kata then atau as ya. Setelah then atau as. As. Setelah then atau as. Oke. Fungsinya digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda ya. Digunakan atau digunakan jika perbandingannya belum sama atau belum setara. Nah, that of dan those of itu digunakan kalau perbandingannya belum setara ya. Kemudian that of itu digunakan kalau untuk mereverse ke subjek singular ya. Sedangkan those of itu digunakan untuk mereverse ke subjek plural. Nah, seperti ini ya. That of digunakan untuk mereverse ke subjek singular, sedangkan those of digunakan untuk mereverse ke subjek plural. Kita lihat dulu ya. Gimana sih ciri-ciri kalimat yang belum setara itu? Kalimat yang belum setara itu seperti ini. Gaji dokter lebih tinggi daripada daripada gaji, nggak ada gajinya ya. Gaji dokter lebih tinggi daripada guru. Ini nggak setara. Kalimat ini salah. Kenapa kok salah? Ya. Karena kalimat ini membandingkan sesuatu hal yang berbeda. Yang kiri bandingin gaji, yang kanan bandingin profesi. Kenapa bukan dokter sama guru yang dibandingkan? Ya kan? Nah, teman-teman harus tahu bahwa untuk menganalisis perbandingan sudah setara atau belum ya? Sudah setara atau belum? Itu patokannya adalah noun of the, noun preposisi plus the, gitu aja lah ya. Noun preposition plus noun. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian yang dibandingkan atau yang dilihat itu adalah noun yang jatuh sebelum preposition. Ya. Sama noun yang ada di akhir kalimat. Dengan noun yang ada di akhir kalimat ya.
Oke. Berarti yang dilihat siapa dong ini yang dibandingkan? Noun, preposition, noun. Berarti yang dilihat noun yang jatuh sebelum preposisi. Sebelum preposisi berarti the salary atau the doctor. The salary ya. Ya sudah, berarti the salary, ya kan? Noun yang jatuh sebelum preposisi dibandingkan dengan yang paling ujung kanan yang ada di akhir kalimat, the teacher. Apakah the salary dengan the teacher itu setara? Tidak, ya kan? The salary itu uang atau gaji atau pendapatan. Sedangkan the teacher itu profesi atau pekerjaan. Berarti bukan the dokter sama berarti bukan dokter sama guru yang dibandingkan, bukan. Karena patokannya begitu. Yang dilihat sebelum preposisi, bukan setelah preposisi, ya. Makanya kalimat ini disebut kalimat yang tidak setara, kalimat yang salah. Ingat, kalimat yang tidak setara butuh apa? Butuh that of atau those of. Ya kan? Di mana letak that of atau those of? Setelah then atau setelah as. Oke, berarti setelah then harusnya dikasih that of atau those of ya di sini ya. Oke. Kapan kita pakai that of? Kalau that of tersebut digunakan untuk mereverse ke subjek singular. Kapan kita pakai those of? Those of digunakan kalau digunakan dia untuk mereverse ke subjek plural. The salary singular atau plural? The salary sama the salaries, the salarius bedanya apa? The salary singular, kalau the salaries plural, ya. Berarti kalau ini singular, berarti setelah then dikasih apa dong? Dikasih that of, singular pasangannya that of. Nah, ini baru benar, ya. Ini baru sudah apa ini? Oke, ini baru benar ya. Gaji guru lebih tinggi daripada gaji dokter, ya, gaji dokter lebih tinggi daripada gaji, ya kan? That of mereverse ke the salary berarti daripada gaji guru. Nah, ini baru setara ya. Nanti teman-teman pasti akan diberikan soal seperti ini. Nah, teman-teman kalau nggak jeli pasti kalian nggak tahu kalau kalimat itu pakai that of, ya kan? Harus jeli. Gimana cara jelinya? Tadi ingat-ingat. Kalau ada perbandingan tapi subjeknya itu berupa non preposition non, maka yang dijadikan patokan itu adalah yang jatuh sebelum preposisi dibandingkan dengan yang non yang ada di akhir kalimat atau di sebelah kanan, paling kanan, ujung kanan, gitu ya. Nah, mungkin kalian ada juga yang bertanya, kenapa sih harus pakai the of atau those of? Kenapa nggak the salary-nya aja yang dituliskan 2 kali di dalam kalimat, gitu kan? Nah, ternyata di dalam bahasa Inggris itu tidak boleh terjadi pengulangan ya teman-teman ya, tidak boleh ada repetition ya, pengulangan. The salary of the doctor is higher than the salary the teacher. Ini salah ya kan? 2 kali dituliskan seperti ini, the salary itu nggak benar namanya ya. Salah, namanya pengulangan. Rumusnya tidak seperti itu. Rumusnya yang benar tadi pakai that of atau those of. Gitu ya. Sekarang yang those of. Hutan-hutan yang ada di Pulau Kalimantan lebih luas daripada di Pulau Jawa. Ini nggak setara. Hutan kok dibandingkan sama pulau, jelas lah nggak setara ya kan. Hutan itu isinya ini tanaman ya kan, tumbuhan. Nah, sedangkan Pulau Jawa ya itu pulau gitu kan. Hutan itu ya hutan, pulau itu ya pulau, beda kan hutan sama pulau ya udah. Kenapa kok bisa saya bilang nggak setara ya kan tadi patokannya. Noun, preposisi, noun. Lihat yang sebelum preposisi bandingkan dengan yang paling ujung kanan. Hutan dibandingkan dengan Pulau Jawa. Bukan Pulau Kalimantan dibandingkan dengan Pulau Jawa. Nggak seperti itu cara membandingkannya ya. Tapi sebelum preposisi bandingkan dengan yang paling ujung kanan. Hutan dibandingkan dengan pulau. Nggak setara, berarti butuh that of atau those of setelah then. Ya begini jadinya yang benar. Hutan-hutan yang ada di Pulau Kalimantan ya kan, lebih luas daripada hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa.
Kenapa nggak dituliskan the forest-nya 2 kali? Ya nggak boleh kan pengulangan. Repetition itu salah. Gitu ya. Oke. Terus ada kalimat-kalimat yang sudah setara. Dokter lebih kaya daripada guru. Nah ini sama, udah setara. Profesi dibandingkan dengan profesi. Berarti nggak perlu pakai that of atau does of, ya kan? Ini juga. Kalimantan apostrophe S forest are wider than Java's forest. Ini juga udah setara. Hutannya Kalimantan lebih luas daripada hutannya Jawa. Ini juga setara ya. Kiri hutan, kanan hutan. Nah, tapi kalau udah setara ditambahin that of, udah setara ditambahin does of, ya itu salah ya. Kalau udah setara itu tidak perlu that of, tidak perlu does of. Kalau dikasih that of atau does of malah jadinya malah salah gitu ya. Oke, kemudian masih ada lagi ya, double komparatif ya teman-teman ya. Double komparatif itu adalah perbandingan komparatif yang muncul sebanyak 2 kali di dalam sebuah kalimat. Ya. Perbandingan komparatif yang muncul sebanyak 2 kali di dalam satu kalimat. Ya. Ciri-cirinya perbandingan yang muncul itu perbandingan yang muncul tersebut jenisnya adalah perbandingan komparatif. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua selalu diawali dengan artikel the, ya itu wajib. Terus ciri-ciri yang ketiga, perbandingan komparatif ini munculnya sebanyak 2 kali. Ya. Labil. Oke. Nah, apa rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. The adjective er, the adjective er. The more, the more. The less, the less. The more, the less. The less, the more. Tambah lagi. The adjective er, the more. The more, ya, pokoknya mereka bertiga lah dibolak-balik terus gitu terus pokoknya. The adjective er. The adjective er, the less. Ya, pokoknya er, more sama less. Cuman itu ya rumusnya ya. Komparatif kan cuma 3 itu rumusnya. The less, the adjective er. Ya itulah pokoknya dibolak-balik gitu terus pokoknya ya. Sebanyak apapun pokoknya 3 itu rumusnya. Contohnya, the more you study hard, the more you get the high score on test. Semakin kamu belajar keras, belajar dengan sungguh-sungguh, semakin kamu mendapatkan skor yang tinggi pada waktu tes, gitu kan? Semakin banyak kamu mencintai orang, semakin sedikit kamu tidak disukai orang. Semakin sedikit kamu membaca buku, semakin banyak kamu tidak mengetahui tentang sesuatu. Semakin sedikit kamu berinteraksi dengan orang lain, semakin sedikit kamu memiliki teman.
Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tahu kan lagunya 5 Minutes yang kelahiran 95? Kayak saya ya, pasti kalian tahu. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, ya kan? Itu juga double komparatif ya teman-teman ya. The more I chase you, the more you get away from me. Nah, ini galau banget ya. Semakin aku mengejarmu, semakin kamu menjauh dariku. Semakin sedikit kamu minum air, semakin sedikit racun dikeluarkan dari tubuhmu. The less you drink water, the less toxic is released from your body. Pada tadi you sih biasa lah ya. The less we drink water, the less toxic is released from our body. Semakin sedikit kita minum air, semakin sedikit racun dikeluarkan dari tubuh kita. Dan lain-lainnya. Terus, ini ya teman-teman ya. Udah selesai nih, udah terakhir. Adjektif yang satu syllable. Nah, contohnya kayak gini nih. Big, tall, high, clean, clear, large, thin, fat, great, ya kan? Apalagi? Hot, ya kan? Cool. Apalagi? Clear. Clear udah, clean udah. Thin, sick, sad, ya kan? Dan lain sebagainya ya. Beautiful, apalagi handsome, incredible, ya kan, terus extinct, apalagi possible, impossible, dan lain-lain ya. Ingat, yang kiri pakai rumus satu syllable, yang kanan pakai rumus lebih dari satu syllable ya. Teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Sudah selesai nih materinya? Sebelum saya akhiri, adakah yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Belum ada? Atau ada? Oh, menyusul ya. Kak, yang Ana itu adjective, non adverb. Iya, bener Kak, bener. Adjective, noun, adverb. Kak Sita, Kak mau tanya, that of atau does of itu apakah selalu seperti itu? Iya, selalu seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selalu seperti itu ya Kak Sita ya. Cek aja pokoknya, subjeknya kalau ada preposisi itu biasanya kalimatnya belum setara. Bandingkan aja sebelah kiri preposisi sama yang paling ujung kanan. Kalau nggak sejenis, ya udah berarti pakai that of atau does
of. Kalau sudah sejenis, biarkan. Nggak perlu pakai that atau those of. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke ya teman-teman ya, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan atau mungkin nanti ya, tanyanya nanti nggak apa-apa, di grup atau di chat atau dimanapun ya kan, boleh. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Sampai ketemu lagi Sabtu minggu depan ya, di jam yang sama, jam 10. Terus nanti akan saya kirimkan PR-nya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih atas kehadirannya. See you on Saturday ya. See you next week. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.